وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidina azani Allah wa yakum. Kita alhamdulillah sampai di bab 142, bab tipu nafs. Jadi diterjemahkan sebagai berjiwa yang baik. An Mu'ad bin Abdullah ibn Hubaib al-Juhani, dari Mu'ad bin Abdullah bin Hubaib al-Juhani, yuhaditsu an abihi, dia menceritakan dari bapaknya, an amihi, dari pamannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim, bahasanya Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabat, menemui mereka itu para sahabat, wa alaihi atharu ghuslin, dan terlihat dari Nabi SAW bekas mandi di sini mandi besar gitu. Wa huwa tipu nafs, dan beliau nampak segar, ceria, segar, kondisi yang fresh. Fadhananna annahu alamma bi ahlihi, dan kami mengira bahwa beliau habis berkumpul dengan istrinya. Jadi bekas mandi besar. Apalagi di Arab airnya sedikit ya, airnya sedikit, terus keringetan itu jarang kecuali beraktivitas yang keras. Jadi istilahnya apa ya, orang mandi itu kelihatan gitu. Kalau di kita tuh mandi sehari bisa 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali gitu. Jadi orang mandi di kita tuh biasa. Kalau di Arab tuh orang mandi itu ya kelihatan gitu. Karena kalau enggak karena Jumat atau karena berhubungan dengan istrinya, maka ya biasanya nggak mandi gitu. Karena air itu susah. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, naraka tibu nafs, kami melihat engkau dalam keadaan segar, dalam keadaan ceria. Qala, beliau bersabda, ajal walhamdulillah, benar, segala puji bagi Allah. Kok segar men? Alhamdulillah gitu ya. Karena kemarin termasuk dikatakan orang yang kaya itu apa? Orang yang bisa bangun pagi, sehat, dan mendapati ada yang dimakan. Nah, ini kan berarti udah ketemu, bangun paginya udah ketemu, sehatnya udah ketemu gitu kan. Maka ketika ditanya, kok seger men? Berarti maksudnya kamu sehat gitu. Dan kamu melek pasti kan, kalau namanya ketemu orang itu pasti kan kita seger juga, sadar juga gitu kan. Maka jawabannya alhamdulillah. Jangan kayak anak saya. Kok seger men? Mosok. Ini jawaban yang nggak pas. Kamu kok nyatanya sehat menurut aku, alhamdulillah gitu ya. Summa dzukiral ghina, kemudian Nabi SAW menyebutkan soal kekayaan, al-ghina. Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, summa dzukiral ghina, disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang kekayaan. Kekayaan itu gini. Maksudnya mereka cerita soal kekayaan. Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu la ba'sa bil ghina. Sesungguhnya enggak apa-apa tuh orang tuh punya kekayaan. Ya. Liman ittaqo, bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kaya itu bagus, tapi harus diikuti dengan ketakwaan. Kemarin dalilnya apa? Nikmal mal as-solih lil mar'is solih. Harta yang halal itu sangat indah, sangat baik ketika berada di tangan seorang al-mar'i as-solih, seorang laki-laki yang solih.
Kalau perempuan ya perempuan yang sholihah. Makanya Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Enggak apa-apa kekayaan itu ada atau punya, tapi bagus lagi kalau itu sama orang yang bertakwa. Artinya kalau kita mau benar ngurus harta biar enggak kena hisab yang sulit, maka ayo kita belajar dan menjadi orang bertakwa. Nanti kalau dikasih harta yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat sabda Nabi SAW ini, yaitu la ba'sa. Enggak apa-apa itu harta sama kita. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, ya toh, kemudian nggak bertakwa, dikasih harta jangankan banyak, sedikit aja pasti buat bermaksiat. Kemudian wasihatu limanit taqo. Sehat juga nggak apa-apa buat orang yang bertakwa. Khairum minal ghina. Dan itu lebih baik daripada kekayaan. Jadi kaya itu nggak apa-apa buat orang bertakwa. Sehat juga nggak apa-apa buat orang bertakwa. Tapi sehat lebih utama daripada kekayaan. Ya, terlalu banyak orang yang bisa beli macam-macam, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Misal kayak orang yang kena diabetes, ya, dia bisa, saya yakin beli gula 1 truk gitu bisa. Tapi minum manis dengan gula 1 sendok dia nggak bisa. Nah, maka dalam hal ini mendingan sehat daripada kaya tapi sakit. Syukur-syukur sudah solid, sudah bertakwa, sehat, kaya, wah ini mantap gitu. Watibun nafs minan naim, dan jiwa yang baik merupakan salah satu dari kenikmatan. Tibun nafs tadi di atas itu diterjemahkan sebagai badan yang seger, ceria, happy, sehat, waras, ya, nggak stres gitu. Maka itu adalah bagian dari kenikmatan. Bangun tidur seger, nggak sakit, nggak meriang, gitu kan? Udah mandi, ganteng, cantik, gitu kan? Nah, terus bermajelis ilmu, wah itu udah nikmat banget. Orang kalau tahu nikmatnya bermajelis ilmu, dia akan terus menikmati apa yang terhidang di depannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya dia akan terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, apalagi sekarang ada media-media seperti ini ya, yang tidak mengharuskan kita datang ke majelis. Walaupun kita ketika bermajelis keutamaannya lebih baik ketika datang. Tapi kalau emang terbatas, apalagi perempuan ya, kadang harus nyiapin ini, nyiapin itu, nah, di dapur, segala macam, maka ini solusi ini. Ini solusi. Ya. Jadi nggak selalu kajian online itu jelek. Kajian online itu bisa mencukupi apa yang memang kita perlukan di saat waktu kita nggak ada. Nah, kadang sambil jalan ke kantor atau ke tempat kerja yang mungkin jauh, daripada nanti ngantuk, daripada nanti mikir yang enggak, atau mendingan telinganya dikasih kajian. Wanifidin azan ya Allah wa iyakum. Kita masuk di hadis nomor 302. Anin Nawas ibni Sam'an al-Ansori radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah SAW, dari Nu'man bin Sam'an al-Ansori, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi SAW anil birri wal ism, tentang kebaikan dan dosa. Nah, apa itu kebaikan ya Rasul? Apa itu dosa ya Rasul? Faqala al birru husnul khuluq. Ya. Apik kuwi ya kelakuane. Bagus itu, kebajikan itu, kebaikan itu ya perilakumu itu loh. Kamu dikatakan baik kalau kamu bersikap yang baik. Kamu dikatakan baik kalau kamu punya sopan santun. Husnul khuluq. Jadi husnul khuluq itu bisa diterjemahkan pakai apapun. Mau diterjemahkan akhlak boleh, mau diterjemahkan etika boleh, mau diterjemahkan attitude boleh. Gitu. Pokoknya semua yang mencocoki kebaikan dalam bersikap, dalam berakhlak, dalam berbicara, maka itu husnul khuluq. Wabil khusus kita cocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita menghormati orang tua, tapi kalau cara menghormatinya dengan sujud, nah ini nggak boleh. Maka nggak selalu apa yang menurut masyarakat itu baik, lalu dalam Islam itu benar. Maka yang benar adalah kita
lihat bagaimana atau kita pelajari bagaimana aturan Islam tentang husnul khuluq, nah itu yang kita terapkan. Makanya albir di sini adalah husnul khuluq secara umum ya, yang mencocoki fitrah manusia yang dipahami oleh orang lain sebagai sopan santun. Nah, nanti secara khususnya kita pelajari mana yang kemudian sesuai dengan sunnah, mana yang enggak. Yang sesuai dengan sunnah itu yang kita pakai. Dan orang kalau disifati dengan sifat yang baik, siapapun itu pasti senang. Mau kawan, mau lawan, mau bos, mau bawahan, ya itu pasti senang. Nggak ada orang yang nggak senang kalau disenyumin, pasti senang. Pemenang yang senyum, wayu, ganteng gitu kan, pasti senang lah. Wal ismu, adapun dosa, ya, itu adalah mahaka fi nafsika, yaitu apa yang membuat dirimu itu galau, dirimu itu risau, dirimu itu bingung, bimbang gitu kan. Kalau melakukannya, artinya ketika kamu melakukan itu kamu kok terus risau itu. Duh, iya, aku segini, iya. Aku ngene iki ora ya. Kita juga ora ya. Pokoknya bingung gitu. Wakarida ayat toli alaihin nas, dan kamu itu nggak senang kalau nanti sampai ketahuan orang kamu sedang melakukan itu. Nah, aku ya apa? Ya macam-macam. Nyuri, orang nyuri kan mesti sembunyi-sembunyi, nggak mungkin orang nyuri terang-terangan. Kemudian apa lagi? Mojok, gitu. Laki-laki dan perempuan yang nggak mahram, mojok, mesti sembunyi-sembunyi. Minimal nyari semak-semak belukar gitu kan. Nah, syukur-syukur nyari tempat yang nggak di semak-semak karena ada ularnya gitu. Itu yang diharapkan. Tapi rata-rata biasanya yang kayak gitu Dora Didit itu. Jadi nyarinya ya semak-semak lagi gitu. Parah lagi sampai kemarin ada video saya lihat tuh mbah-mbah gitu di toilet masjid itu. Parah itu, udah tua, pakai peci haji lagi. Parah lah pokoknya. Ya. Ya dia punya fitrah nggak mau dilihat orang, ya iyalah itu perbuatan dosa. Pasti orang dosa itu dia nggak mau dilihat orang, dan dia setelah melakukannya itu pasti was-was itu. Itu pasti berarti masih ada iman di situ. Maka ketika itu terjadi ya segera bertaubat. Parah lagi kalau udah melakukan itu dan pengen ditonton orang dan nggak malu, dan kemudian dia kalau ada orang malah dipertontonkan, nah ini orang udah sakit jiwa. Karena ada orang-orang stres atau sakit jiwa itu yang justru kelakuan anehnya itu terlihat ketika ada perempuan yang mendekatinya. Lalu kemudian kemaluannya dikeluarkan. Ada orang kayak gitu. Nah, normalnya orang itu kan malu gitu loh kalau auratnya terlihat itu. Normalnya orang. Ini malah dia bangga gitu kalau ditunjukkan ya. Nah, ini berarti udah orang sakit gitu. Orang bermasalah gitu. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam tastahi fasna masita. Dan ini min kalamin nubuwatil ula. Para nabi itu ngajarkan pokoknya kalau kamu nggak punya malu sakarmu. Karena apa? Al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Makanya kalau kamu punya teman, punya saudara yang penuh rasa pemalu, insya Allah imannya itu baik. Malu dia misal sarungnya pelotrokkan atau melotrok gitu, terus dia malu nangis, insya Allah ini orang baik. Jadi jangan dipercadain yang berlebihan ini. Ya, kasihan. Wanifidina azani Allah wa ayakum. Kita sampai di hadis 303. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling baik dan paling dermawan. Wa asyja'an nas, dan orang yang paling pemberani. Nih, terkumpul sifat-sifat baik. Jadi kalau kita mau niru Nabi, mau nyunah sama contoh Nabi, jangan cuman jenggotan tok, jangan cuman celana cingkrang, tapi akhlaknya tiru. Apa tuh? Sikapnya paling baik. Jadi kalau ditanya siapa paling jujur, Muhammad. Siapa paling ramah, Muhammad. Nah, gitu. Siapa orang yang senyumnya paling sumringah, Syafi'i, ya gitu. Tapi kalau siapa orang yang kalau dilihat paling nyebelin, Syafi'i, ya ini berarti nggak nyontoh Nabi, walaupun jenggotnya panjang itu nggak nyontoh Nabi, ya. Artinya kita pasti punya kekurangan, tapi kita tahu standar utamanya itu Nabi, jadi kita ke sana arahnya gitu. Artinya kalau kita berusaha untuk nyunah, ya nyunah yang sempurna gitu. Jangan cuma dari penampilan, tapi akhlaknya jauh dari sunnah. Ya pasti ada kekurangan, siapapun pasti ada kekurangan. Tapi kalau dia sudah berusaha ke sana, insya Allah itu masih lebih baik gitu. Wa ajwadan nas, siapa yang orang paling dermawan? Muhammad SAW gitu.
Siapa orang paling pelit? Rizki. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kita nggak nyunah gitu. Harusnya kita jangan pelit, apalagi sama orang tua. Mas, ibu berasnya habis, gitu. Oh, jalur anak liane, anak pirang-pirang. Nah, ini nggak bener ya. Artinya ketika orang tua kita senang minta ke kita, alhamdulillah itu rezeki kita. Gitu. Jangan sampai kemudian anaknya ada berapa nih? 8. Ah, anaknya ada 7. Masa sing dijaluki aku terus gitu. Ke omahku jek koyo ngene, sing kono omahe magrong-magrong. Jangan ya. Jadi ketika orang tua kita senang minta sama kita, kasih gitu. Apa yang beliau mau dan kita punya, kasih gitu. Walaupun mungkin setelahnya kita harus nyari-nyari lagi, nggak apa-apa gitu. Itu ibaratnya kayak kamu punya duit 5.000, lalu kemudian kamu duduk di depan rumah, lalu kamu bingung mau sedekah kemana, tiba-tiba ada lewat orang nggak punya. Entah minta-minta, entah enggak gitu, kamu kasih. Orang nggak punya, tapi yang memang benar-benar dia itu butuh itu loh. Dan saya paling benci itu kalau pengemis yang profesinya mengemis itu, rombongan itu saya males ngasih orang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat emang dia orang butuh gitu kan, dan apa ya istilahnya ya perlu dibantu, itu berarti kan itu rezeki kita, nggak usah nyari kotak infak, nggak usah nyari orang yang harus kita sodakoin, kok dilalah lewat depan kita. Sama orang tua ketika meminta gitu kan, maka ketika anak punya ya bersegera untuk memberi, nggak usah sambat, nggak usah ngeluh, nggak usah kemudian bandingkan anaknya udah 7 kok, masa saya diminta yang aku terus gitu. Atau kalau nggak kita ngasih terus habis itu ngomong sama saudara kita, aku baru joli sih mbok lo, saiki joli dite ya atau joli beras ya, nggak usah ya. Jadi apa yang diminta orang tua kita kasihkan. Makanya Nabi SAW memberikan contoh ajwadan nas, orang yang paling dermawan, wa asja'an nas, dan yang paling memberani dalam peperangan. Nggak ada ceritanya Nabi SAW lari tunggang langgang untuk sembunyi dari musuh. Begitu ada kilatan pedang, Nabi SAW menyambutnya gitu. Maka seorang laki-laki juga harus seperti itu. Nah, tapi aku orang sinau silat, aku belum ini, nggak apa-apa gitu. Karena pada akhirnya ketika ketemu musuh, silat itu jadi nggak penting gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa mengalahkan yang bersangkutan, entah pakai apa aja. Tapi kalau wilayahnya adalah jihad. Nah terus gimana kita menjadi orang pemberani kalau nggak ada jihad? Maka ya kita lindungi ibu kita lindungi adik perempuan kita, kakak kita, ya, bibi kita dari orang-orang jahat. Sekarang orang jahat kan banyak gitu kan. Apalagi di Indonesia, orang kalau udah bunuh orang hukumannya paling 15 sampai 20 tahun. Keluar dari situ bunuh lagi gitu kan. Ya. Maka kalau ketemu sama orang-orang kayak gitu yang menganiaya keluarga kita, ya jangan ragu untuk melawan. Tapi badannya besar, itu dipikir carry. You. Kalah menang pikir carry gitu, pikir belakangan. Gitu. Yang penting dilawan dulu agar kemudian mereka tidak mendolimi keluarga kita. Ya. Jadi jangan lari. Masa laki-laki rumahnya dimasukin begal, dia lari duluan. Gitu. Sedangkan orang tuanya, adiknya semua dianiaya di dalam rumah. Ya, jangan lari, dilawan aja. Masalah mati, insya Allah malah mati syahid. Walaqad fazi'a ahlul Madinah. Pernah pada suatu malam Zata lailatin, penduduk Madinah dikejutkan ila dengan suara yang keras gitu. Wantolakon nas qibala saut, maka orang bertolak atau menuju ke arah suara tersebut. Fastaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang mendapati Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menemui mereka, orang-orang tadi. Wa huwa yaqulu lan tura'u. Dan beliau berkata, kalian tidak perlu takut. Lan tura'u, enggak usah takut. Wa huwa ala farasin li Abi Thalhah uryun. Dan beliau pada waktu itu berada di atas kuda, faras kuda milik Abu Thalhah, ma'alaihi sarjun, yang tidak ada lampu padanya, gelap. Dan Nabi ke situ juga, kemudian nggak usah takut. Fi unuqihi as-saif. Ada suara kencang, buer gitu. Orang-orang pada ke situ panik, tapi Nabi ke situ membawa kudanya Abu Thalhah bersama dengan pedang yang menggantung di leher kuda. Ini wong ini wong pemberani apa penakut? Nek penakut mesti delik gitu. Ini enggak nyamperin gitu. Faqala laqad wajadtuhu bahron au innahu la bahrun.
sungguhnya aku mendapatkan kuda tersebut cepat larinya atau kuda itu benar-benar cepat larinya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat hadis ini, maka kita dapati bagaimana Nabi SAW itu sosok yang melindungi orang yang di bawahnya. Ya, apalagi ketika beliau SAW ditunjuk sebagai pemimpin manusia pada waktu itu, maka beliau melindungi segenap rakyatnya, segenap umat waktu itu, dengan cara apa yang bisa diambil untuk membela umat diambil, yaitu kudanya Abu Thalhah yang sangat kuat. Abu Thalhah ini terkenal jagoan. Jadi bisa aja tuh Nabi SAW nyuruh Abu Thalhah, oh parah nih, cek, gitu kan? Bisa. Tapi Nabi SAW sebagai seorang pemimpin tidak memberikan contoh seperti itu. Justru beliau sendiri yang ngambil kudanya, pedangnya ditaruh di lehernya, kemudian disamperin itu bersuara. Kalau emang masalah, diajak duel. Nah ini contoh bagaimana Nabi SAW itu jagoan, tapi pada tempatnya ya. Jangan mentang-mentang badannya gede terus suka nempelengin orang, jangan. Artinya kita harus memposisikan diri ya, bahwasanya Allah memberikan kelebihan pada fisik kita, maka kita gunakan pada hal-hal yang baik untuk melindungi orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Dan termasuk contoh yang baik dari Nabi SAW dalam bab akhlak, yaitu beliau adalah orang yang paling baik, paling dermawan, dan juga paling pemberani. Kita masuk di hadis nomor 304. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang ma'ruf, setiap hal yang baik itu sedekah. Wa inna minal ma'ruf antalqa akhaka biwajhin talqin. Dan termasuk dalam kebaikan adalah engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, ya, wajah yang manis, senyum, berseri-seri, ojo merengut, gitu. Ketemu orang takut, gitu kan? Ini udah nggak dihitung sedekah, gitu. Dan bahkan ini sedekah yang paling gampang, gitu. Tinggal senyum, kamu nggak kehilangan apa-apa, nggak kehilangan duit, nggak kehilangan bedak, nggak kehilangan apa-apa. Nah, tapi saya perempuan, itu kan saya pakai cadar ya. Ya, nanti kalau ketemu sama perempuan di tempat yang tertutup, misal kayak pengajian, cadarnya dibuka, jangan ditutup juga. Biar juga diketahui gitu. Di majelis kok pada cadaran, nah, pas dibuka ternyata salah satunya ada yang kumisan, repot. Nah, jadi kalau kalian jadi panitia pengajian, bikin aturan tuh. Kalau emang ini khusus wanita atau ruangannya khusus wanita, siapa saja yang bercadar buka, gitu kan? Ya. Agar bisa bersedekah dengan cara senyum dengan saudaranya sesama muslim. Wa an tufrigo min daulika fi ina'i akhika. Dan engkau menuangkan air dari timbamu ke dalam bejana saudaramu, itu juga sedekah. Nah, ini yang selalu saya contohkan. Apa tuh? Galonnya kosong, ya, nggak usah ragu, nggak usah mikir. Kita yang naikkan ini. Setiap tetes dia telan, dia teguk, dia minum, itu sedekah. Nah kan yang beli bukan saya. Nabi SAW mengatakan apa? Mandala ala khairin kana lahu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, berbuat baik sama orang lain, walaupun itu bukan galon yang beli dia, tapi kok dia menjadi wasilah itu diminum orang, maka dia mendapat pahalanya. Gitu. Jadi nggak usah ragu. Baru ngambil air, temennya antri di belakang, sini saya ambilin sekalian. Gitu. Ya, nggak usah ragu. Misal, ini jadwal beli telur Syafi'i ya, beli telur gitu, 1 kotak. Gitu. Setiap orang yang goreng telur, makan telur itu, yang beli tadi itu dapat pahalanya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu sodakoh. Ya. Sampai kemarin ada orang yang diampuni karena dia menyingkirkan halangan di jalan. Pas ditanya, kenapa kamu singkirkan? Dia menjawab, saya nggak mau saudara saya sama muslim celaka karena ini. Kita tahu tuh ada batang gede, segede tangan di tengah jalan. Logikanya itu kalau ditabrak motor, pasti motornya jatuh. Nah, maka orang yang baik berhenti, ya toh. Kalau memang kita orang yang imannya baik, kita berhenti, kita ambil, kita singkirkan. Insya Allah itu malah bisa jadi penebus dosa kita dan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena hal yang seperti itu. Ya. Saya kemarin pulang dari Jogja itu hujan deras, jalanan daerah Gatak sana gelap gitu kan. Biasa mungkin maksudnya sebagian orang itu baik ya. Jadi jalannya berlubang itu dikasih
apa namanya, dikasih benda-benda tertentu gitu, dikasih kursi rusak gitu. Mungkin maksudnya itu biar dia nggak nabrak lubangnya gitu. Tapi ya motor namanya nabrak lubang, kalau dia pelan ya dia nggak akan jatuh gitu. Apesnya itu lubang itu dikasih kursi bekas gitu. Terus jalannya gelap, yang naik perempuan lagi gitu. Mungkin baru galau kali ya, nggak fokus itu, malah nabrak kursi itu, terus malah tersungkur di jalanan. Kasihan ya. Artinya kalau kita lihat ada lubang, ya, orang beriman nih harusnya ya, iya, harusnya beli semen piro toh sak saya ketahui. Nah, cuma 50.000 kita tutup itu bolongnya. Nggak usah sibuk ngomong ini pemerintah ini gimana. Ya memang itu kewajiban pemerintah. Cuman kalau emang kita punya duit ya kan, harusnya kita itu belikan semen aja gitu loh. Jangan kemudian malah dikasih kursi, ditabrak orang, orangnya jatuh, ini malah celaka orang. Ya. Jadi yang harus kita pahami itu mikirnya itu kayak gitu. Nah, jangan pelit, karena Nabi SAW ngasih contoh itu apa? Adwadanah, orang yang paling dermawan. Karena Nabi SAW orang yang paling dermawan, ya maka harus kita tuh kalau lihat lubang itu jangan kemudian malah ditaruhin pohon pisang. Ya, nanti pemerintahnya kepenaan loh. Kalau kita ini, itu kan pikiran-pikiran jelek ya. Justru kita lihat kayak gitu tuh, itu tuh malah justru apa namanya, peluang gitu untuk berbuat baik yang lebih banyak. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Baik, ini akhir dari pertemuan kita di pagi hari ini.